Oke, baik. Jadi pagi menjelang siang hari ini saya akan berbicara tentang bisnis secara umum, tentu berdasarkan pengalaman saya memulai bisnis Awajim Pites Khusus Wanita, bagaimana mengembangkannya, dan sampai hari ini bagaimana kita menyikapi atau menyiasati dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Kita tahu bahwa para pengusaha pasti hari ini mengalami hal yang sama secara umum, begitu beratnya menghadapi fenomena hari ini. Ini sebuah fakta, saya pikir yang harus kita akui, harus terima. Ini poin pentingnya ya, saya kira ya, kita harus akui dan harus terima. Sehingga ketika kita mengakui dan menerima kondisi ini, kita bisa dengan ikhlas dan sabar. Nah, lebih penting dari itu adalah kita menyiapkan mental. Gitu. Mental seperti apa? Mental, saya sangat meyakini problem is opportunity. Masalah itu justru peluang, gitu ya. Kenapa? Karena memang ketika kita menyikapinya benar, menyikapinya positif, menyikapinya tepat, maka saya yakin selalu ada peluang di balik persoalan, di balik masalah, di balik ujian. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini poin pentingnya. Dan ini persoalan hati, sahabat semua. Seberapapun besar masalahnya, kalau hati kita lebih besar, nah saya yakin masalahnya lebih kecil. Gitu. Tapi kalau hati kita lebih kecil, walaupun masalahnya kecil, gitu, saya yakin masalahnya jadi tetap besar karena masalah kita, hati kita lebih kecil dari masalah itu. Maka oleh karena itu, para sahabat semuanya, saya mengajak, khususnya saya sendiri dan kita semuanya, siapkan hati kita. Mental kita harus lebih besar dari masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa melihat masalah itu lebih kecil, dan kita bisa mencari solusi, mencari peluang dari setiap masalah yang kita hadapi. Saya sudah mengalami krisis Krismon di tahun 98 itu. Dan waktu itu bisa dikatakan saya mendapat sebuah pengalaman sangat luar biasa besar, dan bisa dikatakan saya tidak sukses menghadapi Krismon 98 itu. Tapi buat saya itu sebuah pengalaman ilmu yang luar biasa, sehingga menghadapi krisis-krisis selanjutnya 2008 dan seterusnya sampai hari ini yang dahsyat, kita lebih siap. Baik, itu sebagai prolog bahwa kita semua para sahabat sebagai pengusaha, poinnya ada pada mindset, pada mental. Kita harus punya mindset pemenang. Kita harus punya mental pejuang. Sehingga kita sudah tahu persis ketika kita memposisikan diri, milih menjadi seorang pedagang, bahkan bukan hanya sebatas pedagang gitu ya, tapi menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, pebisnis, maka kita harus siapkan mental, butuh mental luar biasa dahsyat di atas rata-rata untuk menjadi pengusaha ini, gitu ya, untuk menjadi pebisnis ini. Nah, sehingga ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita sudah siap semua kemungkinan terburuk yang akan muncul. Nah, begitu juga kami di Awajim Group. Baik, sahabat semuanya, saya kira cukup sebagai prolog secara bisnis secara umum. Saya akan lanjutkan, mudah-mudahan ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua tentang bagaimana saya memulai bisnis Awajim ini dan saya mengembangkannya. Sejatinya berawal sejak 1 Agustus 2001. Ya, 1 Agustus 2001, berarti sudah hampir 20 tahun ya. Itulah awal mula cikal bakal adanya Awajim. Dan sebelumnya saya sudah malah melintang di dunia bisnis. Saya sejak kecil, mimpi saya, cita-cita saya tidak lain kecuali memang saya ingin jadi pengusaha. Kenapa? Karena buat saya seorang anaknya petani yang sulit dari desa di Medan sana yang jauh dari kota, yang sulit banget kondisinya, mau makan aja susah. Untuk memperbaiki hidup tidak lain, saya pikir yang paling realistis harus jadi pengusaha. Sehingga sahabat, saya dari kecil, mimpi saya tidak lain kecuali adalah sebagai pengusaha, menjadi pebisnis. Maka 1 Agustus 2001,
Saya mulai itu dari nol, bisa dikatakan bahkan minus. Kenapa? Karena saya hanya punya uang waktu itu 2 juta, tapi untuk ngontrak tempat yang kecil saja, tempat tinggal saya, dan saya ngawali dengan servis, melayani servis alat fitness, door to door begitu ya. Itu di tempat kosong begitu, ruangan harus nyewanya 7 juta per tahun. Kalau 2 juta, 14 tahun. Setahun saja, kalau saya harus bayar 7 juta, tentu uang saya habis. Untuk makan nggak ada, apalagi untuk modal kan gitu. Tapi saya cukup berterima kasih kepada pemilik toko, Pak Wayan Mulyatem, di Palapa, Bali, yang setelah saya beberapa kali ketemu, saya yakinkan dia memberi kesempatan, ya udah bayar separuh dulu, sisanya nanti 3-4 bulan setelah bisnismu jalan. Itulah awal mula cikal bakal Awajim, sahabat. Nah, sampai akhirnya, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat semua, bahwa dalam kondisi seperti itu, saya keliling door to door melayani layanan servis alat fitness yang sebulan paling dapat 700-800 ribu. Ini kan sulit ya, mau makan aja pas banget, kurang bahkan. Tapi ingat, buat saya the power of dream, kekuatan mimpi itu luar biasa. Saya dari kecil udah terbiasa mimpi, sehingga mimpi saya waktu itu 1 Agustus 2004, berarti berapa tahun, Sam? Ya, 3 tahun. 1 Agustus 2004, 3 tahun kemudian, saya harus punya uang 100 juta, saya harus punya mobil Taruna warna merah, dan saya akan pulang ke Medan setelah merantau sekian lama. Ini mimpi saya pikir sesuatu luar biasa, kayaknya ya mustahil lah ya, impossible lah, nggak mungkin kayaknya. Tapi buat saya nggak ada yang nggak mungkin. Allah sesuai prasangka baik, itu yang saya yakini. Sehingga saya mimpi saja, saya berjuang saja. Sampai singkat cerita, inilah kekuatan sebuah mimpi itu. Saya nggak pernah tahu gimana caranya 3 tahun saya punya uang sekian dan punya mobil. Dan itu punya alasan kenapa saya harus punya uang. Saya siapkan tentu mimpi itu sedetail mungkin ya. Saya nabung ke bank 100 ribu, tapi saya catat sendiri menjadi 100 juta gitu. Saya tempel, saya tidur di bawah dengan istri dan anak masih satu, tempel kata motivasi, mimpi kak saya, uang dari buku tabungan yang 100 juta, mobil Taruna warna merah saya tempel, sekian rupa lah. Pagi, malam saya afirmasikan, saya pokoknya itu bab tentang mimpi lah, nanti di kesempatan lain. Poinnya bahwa ternyata sahabat, benar, sampai pada saatnya 2004 itu saya bisa mengumpulkan uang plus minus nilai itu dengan asetnya, walaupun tunai nggak sampai segitu, dan mobil Tarunanya ganti mobil Blazer. Itu punya kisah tersendiri kenapa Taruna menjadi Blazer. Ini buat saya sampai hari ini sangat meyakini the power of kekuatan sebuah mimpi, karena saya sudah membuktikan, sahabat. Maka di YouTube saya pernah sampaikan bedanya pedagang dengan pebisnis. Kita harus punya mimpi, pokoknya punya gambaran jelas mau kita buat seperti apa bisnis kita. Dan ceritanya panjang, tapi kita waktunya sangat terbatas, sahabat semuanya. Nah, lanjut, bagaimana sih kisahnya saya sampai punya fitness center? Itu ya. Berawal dari 1 Agustus ya, 2005, ketika itu saya baru pulang dari seminarnya Anthony Robbins di Singapura selama 6 hari. Saya memang orangnya sangat senang belajar, tidak harus belajar secara formal ya. Seminar, workshop itu senang banget dari itu. Saya ikuti kemana-mana, saya kejar gitu ya. Ketika itu saya di Singapura, sehingga motivasi saya memuncak, semangat saya luar biasa pada puncak tertinggi. Setelah saya pulang, saya mimpi harus punya fitness gitu. Padahal buat fitness itu investasinya cukup besar, sahabat. Tapi saya sangat meyakini bahwa dari pengalaman saya yang saya ceritakan mimpi tadi itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir ya. Sebelumnya banyak sekali
mimpi-mimpi saya, dan sering sekali mimpi itu terwujud yang awalnya impossible gitu. Sehingga saya pun bermimpi 2005 buka fitness. Mimpi saya ketika itu 1 tahun bisa 1 fitness, sehingga tahun 2010 bisa punya 5 fitness. Padahal sahabat, saya mulai bisnis fitness itu bisa dikatakan nggak punya modal. Tadi kan udah punya uang 100 juta Pak, ya itu saya untuk bayar hutang ketika saya gagal bisnis di Medan. Itu kisahnya, singkatnya ya. Sehingga saya ngawalinya dengan syarat yang sangat berat. Saya harus cari tempat yang bisa kontraknya per bulan, juga punya harus fitness yang bisa diberi keringanan cara bayarnya, dan seterusnya. Saya cari 3 bulan, hampir 4 bulan, ternyata ketemu tempat itu. Dan sampai hari ini masih ada, Master Gym Malbur. Nah, saya sangat terima kasih kepada Pak Dena, bosnya SD. Ketika itu beliau, udah pakai aja Pak, gratis sekian bulan. Jadi bahkan dikasih gratis gitu ya. Setelah itu bayar per bulan. Maka sahabat, dalam perjuangan meraih mimpi, ketika kita berbisnis, tidak ada yang nggak mungkin. Tinggal bagaimana keyakinan kita yang kuat atas mimpi yang kita inginkan. Itu akhirnya sampai singkat cerita tahun 2010. Apakah sampai 10 cabang? Awal 2010 hanya 3 cabang, sahabat. Ya, awal 2010, ya, waktunya udah hampir habis. Yang saya impikan 5 cabang, ternyata baru 3 cabang. Master Gym semua ini, fitness umum lah. Dari situ saya mikir, ini ada apa? Kok nggak bisa jalan dengan baik? Padahal awalnya saya yakin sudah riset dari fitness ke fitness, karena saya juga melayani servis ke fitness ya. Saya sharing ke pemiliknya, saya tanya peluang bisnis fitness. Memang awalnya saya nggak begitu yakin prospek bisnis fitness. Fitness ini kan bukan bisnis sesuatu yang menjanjikan ya, kecuali mega fitness yang besar-besar itulah. Saya kan lebih ke middle low lah ya kelasnya. Tapi saya melihat rata-rata tidak dikelola secara profesional. Saya meyakini kalau dikelola profesional, saya yakin ini akan sukses, akan berhasil. Maka saya siapkan. Tapi nyatanya sampai 5 tahun, kok nggak tercapai juga, baru 3 cabang. Saya merenung gitu ya, sambil berpikir, saya tanya tim saya. Awalnya terus terang, sahabat, saya hampir berhenti merasa bahwa bisnis fitness ini bukan bisnis yang prospek, bukan bisnis yang menjanjikan untuk masa depan gitu. Karena saya kan selalu obsesinya membangun perusahaan, membangun bisnis, bukan hanya sekedar dagang, jualan dapat untung diri sendiri, keluarga selesai. Tapi bagaimana sesuai filosofi kami, membangun peradaban dengan menebar kebaikan, memberi manfaat. Itu yang terus kami kuatkan, saya kuatkan pada seluruh tim saya dalam sebuah buku kecil corporate culture itu. Sampai saya bilang ke mereka, ini kitab suci perusahaan kita, dalam tanda kutip gitu. Maka pegang teguh ini. Jadi filosofinya itu, kita ingin bagaimana membangun peradaban. Orang-orang yang bergabung dalam perusahaan kita menjadi lebih baik gitu. Mohon maaf karena saya muslim, yang muslim harus menjadi lebih baik, seorang muslim yang kafah. Yang non-muslim menyesuaikan sesuai agama masing-masing. Kita sentuh attitude-nya. Menebar kebaikan, memberi manfaat terus begitu. Sehingga sampai satu ketika saya merenung, saya tanya tim saya, Mbak, saya lihat ya Master Gym ini kok banyak bapak-bapak ya, banyak laki-laki semua, ibu-ibunya jarang banget. Kenapa? Oh iya Pak, maaf, ternyata ada ibu-ibu yang daftar, yang gabung, tapi hanya beberapa kali datang latihan, habis itu pulang, nggak datang lagi, ya latihan lagi, padahal bayarnya sudah 1 bulan, 3 bulan gitu. Tuh, kenapa saya tanya? Dia jawab, kayaknya nggak nyaman Pak, karena dia nggak nyaman lah gabung dengan laki-laki. Saya merenung ketika itu. Akhirnya saya riset kecil, tanya tim sana sini, saya merenung, wah ini fitness gabung. Di hati kecil saya rasanya nggak nyaman juga ya, agak gejolak juga. Gimana ya kalau gabung itu ibu, para wanita bisa jadi nggak nyaman dengan kondisi. Akhirnya apa yang saya lakukan sahabat, saya merenung kesimpulannya ini harus ada, ini fitness khusus wanita.
ini bukan masalah ras, bukan masalah agama, ini masalah fitrah manusia. Apapun agamanya, apapun rasnya, ternyata ibu-ibu itu lebih nyaman privasi ketika fitness di tempat fitness yang semuanya wanita gitu. Itu lebih nyaman gitu, lebih enjoy. Akhirnya saya mikir, ini kayak cocok buka fitness khusus wanita. Sampai pada saatnya saya mau gebu-gebu ini, buka fitness wanita. Kalau udah bicara gini, motivasi saya ya, mau muncak gitu ya. Nah, saya sampaikan kepada tim saya kumpulkan, waktu itu tentu belum banyak ya, hanya beberapa saja. Saya kumpulkan, saya tanya mereka, gimana kalau kita buka fitness khusus wanita? Bukan beberapa, tapi semua. Wah, nggak mungkin Pak, masa ada sih fitness khusus wanita? Selama ini nggak pernah ada, gimana bisa? Nanti nggak nyaman, nggak ada yang datang, masa khusus wanita kan ingin gabung biar ambil sebagainya. Tapi saya terbuka hati terus karena sudah sampai pada puncak keyakinan saya. Saya kalau sudah meyakini sesuatu, setelah saya pertimbangkan dengan matang dan itu baik, biasanya saya harus perjuangkan, trial dulu. Kalau belum dicoba kita nggak pernah tahu gitu. Maka saya merenung, apa ya fitness wanita, namanya apa? Sampai suatu ketika saya di pengajian ya stabil begitu sambil la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi pikiran saya melayang sampai boleh kan ya. Ya ini kan perjuangan kita, tidak hanya dia juga akhirat kebaikan. Melayang itu mikirin fitness wanita apa ya namanya gitu, sampai akhirnya muncul, ini mungkin berkah ya, keberkahan yang Allah berikan, muncul nama Hawa wanita gitu. Saya pulang begitu semangat, besok paginya kita harus buka fitness wanita, namanya Hawa Gym. Tim bengong saja, saya langsung gebrak, yang mau ikut saya lanjut, kalau nggak mau pikirkan. Akhirnya singkat cerita, benar 2010 pertengahan saya buka fitness khusus wanita pertama di Indonesia, namanya Hawa Gym, di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Dan sahabat semuanya, ternyata benar, kalau kita sudah meyakini sesuatu, walaupun orang lain mengatakan tidak, nggak ragu, nggak percaya, tapi kalau saya percaya, Anda percaya, maka yakini, kuatkan keyakinan kepercayaan itu dan wujudkan. Pasti muncul. Nanti kalau gagal gimana, nggak berhasil bagaimana? Itu sebagai realistis kita by data. Tapi secara obsesi harus dihilangkan itu. Kita harus sangat meyakini bahwa ini bisa. Kalau nggak kita coba, dari mana kita tahu bahwa itu berhasil atau enggak? Benar. Begitu 2005 pertengahan, saya, 2010 pertengahan, saya buka overload, ramai sekali. Saya akhirnya yang tadinya hanya 3 cabang, sisa kurang lebih 6 bulan, yes, saya sangat meyakini 5 cabang itu sudah aman. Ternyata benar sampai akhir 2010, 6 bulan dari pertengahan sampai di akhir itu, kita sudah bisa buka Hawa Gym 3 cabang. Akhirnya sudah 6 cabang. Langsung saya kumpulkan tim di rumah makan, saya langsung motivasi mereka. Target kita berikutnya mulai 2010 sampai 2012, 25 cabang. 2015 100 cabang, 2025 1000 cabang. Nah ini bukan, saya selalu mimpi target itu bukan hanya apa ya, jeplak itu ya, bukan hanya ngomong asal-asalan, tapi tentu sudah disimulasikan, sudah dihitung potensi dan sebagainya, sehingga tapi harus besar memang ya, harus besar, mimpi itu harus besar. Kata Bung Karno kan, mimpilah sampai setinggi langit gitu ya. Akhirnya saya sangat meyakini itu, saya berjuang habis-habisan, dan subhanallah sahabat semuanya, persis benar 2012 itu tercapai 25 cabang. Bayangkan yang awalnya 1 tahun 1 aja berat, 2 tahun langsung bisa 25 cabang. Walaupun 2015 tidak tercapai 100 cabang, saya nggak pernah berhenti sampai hari ini untuk 1000 cabang 2025. Saya sudah sering mengalami. Yang penting mimpi setinggi langit, nggak usah pikirkan gimana caranya. Yang penting kita persiapan untuk mengarah ke situ. Nanti ada sebuah kekuatan luar biasa dahsyat. Allah akan mengarahkan sesuai mimpi kita. Karena sekali lagi, sahabat semuanya, Allah sesuai prasangka hamba. Kalau kita berprasangka bahwa Allah akan ngasih, yakinlah. Tinggal dikuatkan keyakinan itu. Saya juga sampai hari ini kadang mikir,
maaf, bagaimana ya 1000 cabang 2025 nanti. Tapi sampai hari ini ternyata sudah mulai kelihatan gambarannya. Oke, ini waktunya berapa lama lagi, Mas? Pak, waktunya masih ada berapa lama ini? Biar saya bisa sesuaikan obrolannya sampai pada poinnya nanti. Masih panjang, Pak Sumitro. Oke, berarti masih 45 menit lagi, Pak. Silakan, Pak. Ini sangat menarik nih diskusinya. Apa namanya ceritanya? Silakan, Pak, dilanjutkan kembali. Masih berapa menit? 45 menit. Oke, masih panjang. Baik, terima kasih Pak Amtar. Saya akan lanjutkan. Jadi ini perlu agak lebih santai ya. Jadi sahabat semuanya, oke, saya tadi lupa ya, saking semangatnya belum mengenalkan barangkali sahabat di beberapa daerah di Indonesia belum mengenal saya. Saya kenalkan, nama saya Mardi Sumitro. Ya, Mardi Sumitro. Kok namanya Jawa tapi di Bali gitu ya. Ya, saya Puja Kesuma. Yang ada di Sumatera pasti tahu apa Puja Kesuma itu. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Jadi saya lahir besar di Medan, di desa tapi dan ya sudah 20 tahunan lebih lah sudah menetap di Bali, merintis dari Bali, bisnis di Bali. Baik, sahabat semuanya, saya akan lanjutkan ya. Jadi sampai pada saatnya 2012 25 cabang itu. Nah ini coba sahabat kita renungkan bersama. Mudah-mudahan yang sahabat yang sudah melampaui jauh lebih dari saya pasti banyak. Saya nanti bisa belajar. Namun bagi sahabat yang masih belum nyampe pada tahap itu, direnungkan ini baik-baik. Jadi saya bicara berdasarkan apa yang saya alami. Bukan hanya kali ini aja saya bangun bisnis, tapi sebelumnya saya juga sudah sering dan banyak yang gagal, juga ada yang berhasil. Saya ingin mengatakan begini, membangun perusahaan, membangun bisnis itu tidak sesederhana kita dagang, kita jualan. Kenapa? Karena semua orang bisa dagang, semua orang bisa jualan, gitu ya. Ya, semua orang bisa jualan, dagang bisa. Apakah di pasar, di kaki lima, maaf, atau dimanapun lah, gitu, jualan. Apalagi sekarang dengan digital marketing, dan digitalisasi, dengan online, itu bisa mudah. Tinggal cari barang di mana, gitu ya. Itu banyak sekali caranya, gitu ya. Sekarang udah terhubung kemana-mana. Belinya berapa? Misalnya belinya 50.000, saya jual 60.000 atau 75.000, gitu ya. Itu dagang, itu jualan. Saya beli barang berapa harganya, saya jual harganya berapa, selisih dari harga jual dengan harga beli, itulah disebut untung. Nah, pedagang yang orientasinya hanya jualan, hanya pada sampai tahap itu saja. Dan dia capek, gitu. Pasti capek luar biasa. Karena bisa jadi nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, kalau dia dagang, intinya biar nggak jadi karyawan, kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, bisa jadi setelah dia dagang malah kerjanya 24 jam gitu, nggak bisa ditinggal. Kalau sampai sana, otomatis orientasinya, obsesinya hanya pada sampai untung saja. Saya dapat untung berapa? Oh, saya untung segini, bagaimana cukup untuk saya dan untuk keluarga saya. Artinya kebermanfaatannya itu hanya sebatas untuk diri sendiri dan keluarga. Sayang gitu. Ya, it's okay sih. Ini semua kan pilihan ya. Artinya ya boleh Anda milih itu. Tapi maksud saya kalau mau nyemplung udah sekaligus cemplungkan. Berobsesilah membangun perusahaan, membangun bisnis. Ini beda. Membangun perusahaan, membangun bisnis, kita sudah jelas gambarannya mau dibawa kemana dan akan menjadi seperti apa. Jadi kita mulai itu, bisa jadi mulainya memang sama, tapi goalnya itu, cita-citanya, mimpinya itu berbeda. Kalau pedagang bisa jadi ya mengalir saja, nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita. Ketika ditanya, kamu udah dagang ini berapa lama? Gitu.
Oh, sudah 5 tahun. Terus target kamu 5 tahun lagi akan seperti apa? Ya, saya jalani aja deh Pak. Yang penting dapat untung, bisa beli sendiri, keluarga aja udah syukur. Salah enggak? Ya benar sih, nggak salah kalau itu udah jadi pilihan. Cuma maksud saya begini sahabat, saya ingin mengatakan bahwa pebisnis, entrepreneur, pengusaha, ini beda. Bisa jadi mulainya sama, tapi dia punya mimpi, punya goal. Dan semangatnya tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi kebermanfaatannya secara luas. Bisa membuka lapangan kerja yang luas, bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk negaranya, bermanfaat untuk Indonesia. Kita tahu ya, di Indonesia negara kita tercinta ini, jumlah pengusaha itu masih minim sahabat. Riset terakhir yang saya lihat hanya 1,7% dari total penduduk. Ada yang maksimal 2,2%. Coba sahabat cek lah di Google. Banyak muncul versinya macam-macam. Tapi kesimpulannya, tidak ada yang nyampe 3%, apalagi 4%, atau 5%, dan apalagi 6%. Padahal suatu negara disebut maju itu ketika tentu dunia usahanya maju, bergerak, berkembang, dan itu peran pengusaha, faktor pengusahanya. Oleh karena itu, mari sahabat semua, ayo kita jadi pengusaha. Buat mimpi yang tinggi, mimpi yang besar. Ketika jadi pengusaha, maka tidak sesederhana menjadi pedagang. Nah, kembali kepada apa yang saya alami. 2012 tercapai 25 cabang sahabat. Hampir Denpasar, Badung, sudah ke beberapa daerah di Bali. Udah menyambar Hawajib gitu. Udah mulai heboh. Apaan nih Hawajib? Ada fitness khusus wanita. Ini franchise dari nasional ya, semacam-macam lah. Gitu. Tapi saya mengalaminya berbeda. Walaupun saya sudah mempersiapkan, ternyata pertumbuhan itu nggak sebanding dengan persiapan. Oh, berantakan. Saya sudah mulai siapkan SDM-nya, sudah mulai siapkan sistemnya, tapi tidak sebanding dengan cepatnya pertumbuhan itu. Akhirnya disitulah saya merenung. Seperti saya perlu break untuk 100 cabang 2015. Buat apa capai 100 cabang kalau fondasinya nggak kuat, nanti runtuh satu dan habis. Dan itu kita banyak kan pengalaman seperti itu. Maka ini yang perlu direnungkan. Buat sahabat semuanya yang belum sampai ke sana. Ketika ingin menjadi seorang pengusaha, pebisnis, membangun perusahaan mau besar, maka step by step untuk mengarah ke sana dipersiapkan dengan baik. Agar kokoh, kuat, tapi besar. Kalau suruh milih lainnya, misalnya besar tapi rapuh, kuat tapi kecil, ya kuat lebih baik, kecil tapi kuat. Gitu. Tapi pilihan kita kan kayak gitu, besar tapi kuat kan gitu. Nah, akhirnya 2012 itu saya melakukan banyak hal. Saya selupkan gasnya, gitu ya. Saya print sedikit. Nah, inilah pentingnya apa ya? Helikopter view, gitu ya. Melihat agak lebih tinggi biar bisa melihat semuanya. Dan saya juga perlu konsultan. Akhirnya saya panggil konsultan, saya belajar bangun manajemen, perbaiki SDM-nya, tata kelola perusahaan yang baik. Bagaimana sih membangun tata kelola perusahaan yang profesional? Bagaimana sih membangun di segi sebuah konsep perusahaan yang profesional? Saya cari referensi. Akhirnya singkat cerita saya dapat konsultan dari Bandung. Nah, dia membantu saya, tata manajemennya, akhirnya terbentuklah manajemen, terbentuklah bagaimana dasar-dasar mengelola perusahaan. Di sana tuh, saya perbaiki banyak hal. Saya ingin mengatakan begini sahabat, membangun perusahaan, membangun bisnis itu complicated. Gitu. Kalau kita bekerja, itu kan fokus pada tugas yang diberikan oleh atasan kita. Kalau Anda menjadi manajer marketing, ya Anda fokus ngurusi marketing. Kalau Anda menjadi manajer operasional, fokus ngurusi operasional dari A sampai Z, mulai buka sampai tutup. Kalau Anda menjadi direktur keuangan, ya fokus ngurusi keuangan, dan seterusnya, seterusnya. Tapi ketika Anda menjadi seorang pengusaha,
yang Anda urusin itu dari A sampai Z. Sehingga ini nggak mudah. Maka saya katakan, entrepreneur, pengusaha itu harus punya mental di atas rata-rata. Gak banyak yang bisa. Kenapa? Risetnya juga kan begitu kan. 5-10 tahun yang lalu, kita mulai bisnis, jadi pengusaha, mulai dagang. Setelah 2 tahun, ternyata 50%-nya kolaps, gugur. Gitu. Setelah 5 tahun, hanya sisa 20%. 5-10 tahun di tahap berikutnya, ternyata yang bertahan itu dari 20% itu juga nggak lebih dari 10%. Dikit banget itu. Nah ternyata yang bikin kaget terakhir ini, itu risetnya lebih kecil lagi. Ya, dengan adanya disruption, shifting, digitalisasi, commerce, macam-macam lah perubahan bisnis, pola bisnis milenial yang berbeda. Ternyata dahsyat. Yang dulunya offline begitu hebat, begitu kuat, nggak mempersiapkan online, hancur juga, gagal juga. Maka sahabat semuanya, ini sangat kompleks. Kita harus memikirkan dari A sampai Z membangun perusahaan ini. Maka siapkan mentalnya. Sekarang justru hanya dari orang mulai dagang, mulai bisnis, membangun perusahaan. Ternyata setelah 1 tahun yang tersisa itu hanya 10%. Carilah banyak itu sumbernya. Artinya sedikit sekali yang berhasil. Karena sekarang kan gampang ya data online, ngajukan proposal macam setelah mulai bisnis, proposal di bisnis berapa persen di situ yang diterima oleh investor misalnya, oleh angel investor atau oleh mitra kita dan sebagainya. Banyak yang nggak diterima dari investor ngumpul paling berapa ide bisnis yang oke, yang bisa diterapkan. Ada seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan ketika Anda memilih untuk menjadi entrepreneur, menjadi pedagang dan menjadi pengusaha, siapkan mental yang benar-benar kuat. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau mentalnya nggak kuat, wah berat. Saya waktu 98 dulu sudah mengalami gagal banyak sekali. Beberapa itu yang akhirnya ya benar kisahnya meninggal mendadak, stres, akhirnya depresi, semacam-macam. Berita itu sering lah kita dengar. Hari ini juga begitu. Itulah. Terus gimana menyikapi itu? Kembali pada filosofi dan tujuan. Saya ketika ada konsultan, salah satu konsultan saya itu Prancis ya, beliau konsultan internasional. Saya teringat sekali ketika beliau mengatakan ketika kita terbentur persoalan bisnis, solusinya mentok, maka baliknya kepada filosofi. Maka saya selalu kuatkan filosofi, bangun peradaban, perbaikan, memberi manfaat. Jadi ini menjadi fondasi kuat kita. Obsesi kita harus ke sana. Karena kalau obsesinya uang, capek, akan kecewa, akan ya sengsara gitu. Karena kalau uang seberapa pun nggak pernah puas. Tapi kalau obsesinya bagaimana membangun peradaban, adab, perilaku, bisa jadi nggak untung karena bisnis itu bisa untung bisa rugi. Tapi karena tim yang ada di perusahaan kita itu ibadahnya menjadi lebih baik, attitude-nya menjadi lebih baik, itu kan kebahagiaan yang nggak bisa diukur, sahabat. Nggak hanya di dunia, tapi sampai kita bawa mati gitu, amal jariah gitu. Nah maka kalau opsinya sampai sana, ketika ada ujian yang berat seperti ini, saya pikir ya benar harus kita akui berat, tapi nggak terlalu sampai segitu amat gitu. Karena ingat obsesi kita, kalau masalah apa yang kita dapatkan, sekian cabang tinggal sekian cabang itu biasa kan. Kemarin ada seorang teman yang teman saya, seorang teman punya bisnis minimal sudah 200-an cabang. Nah COVID ini tinggal sisa 10 cabang. Kalau mentalnya kuat, obsesinya benar, nggak ada masalah itu. Yang penting tetap pada upaya untuk apa yang menjadi filosofi dan mimpinya. Terus berjuang. Nah, sahabat semuanya, tahun 2012 itu saya perbaiki semuanya. Tata kelola SDM, tata kelola keuangan, tata kelola operasional, bisnis modelnya,
cost of rule di perusahaan, dan lain-lain sebagainya lah, baik internal maupun eksternal. Saya perbaiki bisnis modelnya bagaimana dari standarisasi bentuk. Dan dari bentuk ini bagaimana cabang-cabang itu secara bentuk sama, brandingnya, warnanya, posisinya, tempatnya. Ini kita perbaiki, dan itu luar biasa, butuh effort yang cukup besar. Maka kekuatan tim ini cukup penting. Begitu juga standari prosesnya. Bagaimana proses keuangan, bagaimana proses marketingnya, bagaimana proses administrasinya, dan lain sebagainya. Kita perbaiki. Jadi terus berjibaku. Kapan itu? Ya long terus. Nggak pernah berhenti untuk terus memperbaiki itu, sahabat semua. Dan akhirnya saya sudah sadar, ya kita para pengusaha entrepreneur itu pasti melihatnya itu selalu jauh ke depan ya. Gimana ini potensi ke depan, peluang ke depan, dan lain sebagainya, sehingga nggak kagetan. Itu pengusaha itu nggak gumunan. Ya biasa, karena bisa jadi dia sudah pikirkan. Saya juga jauh hari sudah pikirkan akan ada disruption di bisnis fitness, akan ada disruption dan lain sebagainya, sehingga sampai pada poinnya sejak tahun 2015 itu saya sudah pikirkan aplikasi sebenarnya. Benar, sahabat. Saya mikirkan bagaimana ada aplikasi online, digitalisasi dan lain sebagainya. Karena sadar banget ke depan itu zamannya arahnya ke sana. Kita lihatlah bagaimana dahsyatnya pertumbuhan seluler, gitu, smartphone, gitu. Dari 1G, 2G, 3G gitu ya, sampai 4G, 5G gitu ya, 6G, semacam lah, dahsyat. Sehingga semua sekarang ada dalam genggaman tangan kita. Itu yang saya pikirkan cukup dalam. Gimana ini solusinya? Gimana ini caranya? Sehingga terus saya motivasi tim, motivasi diri saya bagaimana selalu mempersiapkan bisnis model yang sesuai dengan perkembangan itu. Sampai pencarian saya 2015 itu, karena fitness ini kan unik ya. Artinya ya olahraga yang kalau di Indonesia ini sebenarnya kan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga itu masih rendah, sehingga butuh edukasi yang kuat. Kalau riset kami dan kita cari benchmark riset-riset lembaga lain, secara umum di Indonesia itu masih rendah. Contoh untuk di fitness di Indonesia itu masih kecil banget, masih 1, 2, sementara di negara-negara tetangga kita, Singapura itu bisa 6%, bahkan 8%, Malaysia bisa 6%. Kalau Eropa, Amerika itu sudah ada 30% gitu. Artinya saya mengatakan bahwa ini potensi pasarnya masih besar, tapi memang butuh upaya besar, effort yang besar untuk mengeduket para masyarakat pentingnya olahraga, pentingnya hidup sehat, pentingnya olahraga fitness. Walaupun olahraga itu banyak jenisnya, tapi bagaimana olahraga bisa fitness bersama-sama. Sampai pada akhirnya nanti saya cerita bagaimana setelah COVID. Nah, sahabat semuanya, sampai perjalanan saya 2 tahun, 3 tahun mencari bagaimana buat mewujudkan aplikasi ini, ya, bertemulah saya dengan seorang sahabat. Ya, terima kasih Pak Wira dari beliau bisa tampil ini bagian kecil bisnis beliau. Saya ketemu beliau, akhirnya singkat cerita setelah ngobrol panjang sana sini, sepakatlah kita membuat aplikasi Hawajim. Itu sudah kita mulai sejak hampir 2 tahun. Memang nggak mudah, sahabat. Ini perjuangan sampai hari ini. Dan buat saya yang saya rasakan luar biasa adalah walaupun benar belum maksimal, tapi ini sudah sesuatu. Ketika kita sudah mulai menyebar ya, ada di Bali, Lombok, Bandung, dan kita terus ke kota-kota besar lainnya. Saya
kembali pada mimpi saya 1000 cabang 2025. Coba bayangkan, saya mikir kalau 1000 cabang itu bentuknya fisik, offline, yang seperti hari ini, yang seperti kemarin-kemarin, saya butuh uang berapa ratus miliar, butuh SDM berapa ribu. Wah, ini luar biasa. Saya pikir bisa jadi bukan itu 1000 cabang. Belakangan saya baru menemukan itu, karena itu tentu sampai saya intens konsultan franchise, barangkali itu yang tepat ya, karena franchise ini kita sebagai franchisor, saya sampai 2 tahun lebih dengan konsultan franchise saya mempersiapkan franchise yang profesional. Nah, bicara franchise ini juga saya ingin ya sharing sedikit lah para sahabatnya. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Bank Indonesia kerjasama dengan State Bali menyelenggarakan lomba bisnis. Nah, saya diminta sebagai dewan jurinya. Online ya tentu, karena sudah COVID-19 ini. Nah, setelah di tahap awal presentasi, ada salah satu peserta yang mengatakan, saya baru 3 bulan buka bisnis ini dan saya sudah bisa franchise-kan, saya sudah punya cabang, 10 cabang, bla 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 dan sebagainya. Saya berpikir setelah diuji dan sebagainya, dari presentasi itu aja saya sangat tidak yakin bahwa itu bukan franchise. Bagaimana mungkin baru mulai 3 bulan sudah punya 10 cabang katanya disebut franchise. Saya sudah bisa memahami ini reseller, tapi karena ketidakpahamannya, dia menganggap itu franchise. Karena franchise itu nggak sederhana, sahabat. Kami pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi, sehingga kita diutus dari Bali untuk mengikuti pameran franchise internasional di Jakarta. Nah, saya keliling, saya amati gitu ya, beberapa tim, dan saya siapkan waktu terus di sana. Saya lihat ternyata sahabat, banyak sekali di pameran franchise itu pun banyak yang orientasinya hanya jual rombong, hanya jual dagangan, bukan franchise yang sesungguhnya. Karena franchise itu yang aslinya, franchise dengan franchise, wah luar biasa. Saya sampai hari ini, kami sampai hari ini terus terang masih merasa kurang. Tapi ya kita mulai saja. Tapi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi bagaimana mungkin mulai bisnis kadang baru 1 tahun, bahkan 2 tahun, sudah mengatakan franchise gitu. Di franchise kan ya wajar, sering sekali kita temui kan, oh franchise sudah ada rombong, 100 rombong. Setelah sekian lama habis, 1 rombong, 2 rombong, dan sebagainya. Itu jualan rombong, bukan franchise. Nah, fenomena itu sering terjadi. Akhirnya sahabat semuanya, bagaimana ini orientasi untuk mewujudkan 1000 cabang tadi? Belakangan ini saya baru mikir setelah ada aplikasi, saya pikir yes. Jadi di aplikasi ini cukup menarik, aplikasi Hawajib. Nah, ini kita live di Bisa Tampil, ini juga sesuatu karya anak bangsa ya, tim Bisa Tampil, Pak Okta, Pak Wira, dan semua timnya. Sehingga sekarang marak kita bisa lakukan meeting online, bisa komunitas online, bisa kajian online, bisa seminar online, dan seterusnya. Yang bisa tampil ini hadir menjawab bagian dari itu. Dan sedang dipersiapkan Bisa Tampil ini masuk nanti di Hawajib, di aplikasi Hawajib. Saya pikir akhirnya sudah, ketika kita sudah mempersiapkan bisnis model, cikal bakal Hawa Academy ini sudah kami persiapkan. Bagaimana ini Hawa Academy? Hawa Academy adalah mencetak para instruktur dan mencetak bisnis model yang terus melahirkan para instruktur profesional. Karena ini poinnya, key personnya fitness itu adalah instruktur. Sehingga inilah yang kita kuatkan. Sehingga saya mikir, next, Hawajib ini benar, tetap perlu outlet offline, cabang-cabang itu. Tapi 1000 cabangnya bukan dari sananya, bukan milik kita sendiri yang bentuknya outline. Jadi bagaimana kan gitu pertanyaan. Sahabat semuanya, outlet Hawajib ini
setelah ada aplikasi Hawajim, apalagi nanti setelah Anda bisa tampil, Anda di seluruh Indonesia bisa senam, bisa ngikuti hawa fun, walkout, seperti walkout gitu ya, bisa senam jumba, hawa jumba, aerobik jumba, aerobik, hawa aerobik dan seterusnya. Anda tidak harus datang ke outlet Hawajim, cabang Hawajim. Ada dua, Anda bisa datang ke gym manapun yang kerjasama dengan aplikasi Hawajim, gitu ya. Atau Anda juga bisa di rumah saja, gitu, mengikuti live online yang kelas-kelas Hawajim siapkan. Dan sahabat semuanya, ini sekaligus info ya, kabar baik buat Anda para wanita, tapi khusus kaum hawa ya, bapak-bapaknya jangan dulu. Boleh disampaikan ke istrinya atau ke saudara-saudaranya yang wanita. Nah, pekan depan, Jumat 10 Juli, pukul 8 WIB atau jam 7 WIB, kita akan mengadakan perkenalan Hawa Fun Class secara gratis. Gitu ya. Nanti kita akan perkenalkan seperti apa sih hawa fun class, hawa body workout, seperti apa sih hawa jumba, hawa aerobik, dan seterusnya. Dan sahabat semua bisa mengikuti dimanapun berada, di seluruh Indonesia, tetap di rumah saja. Tinggal nanti bisa lewat YouTube dan bisa tampil. Sementara masih kita bisa tampil. Next nanti bisa tampil sudah ada di aplikasi Hawajim, sehingga bisa langsung ke aplikasi Hawajim. Dan ini terobosan yang kami siapkan. Saya sedang mikir sekarang, ketika COVID-19, nah ini kita berbicara tentang kondisi hari ini ya. Saya bisa bayangkan ketika saya belum memikirkan 5 tahun lalu tentang aplikasi dan belum terwujud sejak 2 tahun lalu tentang aplikasi ini. Tentu sulit banget. Ya harus saya akui, tadi di awal saya sampaikan, harus kita terima, kita harus akui agar kita ikhlas, sabar, tapi nggak boleh larut dengan kondisi itu. Kita harus ikhtiar, harus berjuang, mencari cara untuk mewujudkan mimpi itu. Itulah pemenang. Mental pemenang itu selalu berjuang, mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Nah, kalau Anda selalu mencari alasan, itu mental pecundang. Maka sekali lagi jangan sering-sering atau jangan pernah mencari alasan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan COVID, menyalahkan kondisi, menyalahkan atasannya, menyalahkan bawahannya, menyalahkan temannya, menyalahkan lingkungan, capek, ada sengsara gitu ya. Dan nggak ada solusi, akhirnya otak ini nggak bisa bergerak, akhirnya males, dan akhirnya menguatkan, membenarkan ketidakmampuannya gitu. Akhirnya nggak berbuat gitu. Kita harus akui, kita harus terima dengan ikhlas dan sabar, tapi berjuang untuk mencari peluang dalam kondisi COVID-19. Dan alhamdulillah sahabat, benar bahwa Hawajim sudah sejak 3 bulan lalu kita outlet itu sudah tutup total. Ya, kalau bilang zero income. Gitu. Tapi saya sudah punya core bisnis lain yang saling menguatkan di selain Hawajim. Kita jual alat, ada produksi alat, juga ada semangat digital Indonesia yang mempersiapkan digitalisasi dan sebagainya. Ya alhamdulillah itu bisa membackup. Dan terakhir, ketika saya dikabari oleh mitra saya, Pak Wira menyampaikan, kita sudah buat, bisa tampil di salad dan sebagainya. Wah ini saya pikir sesuatu. Saya bayangkan next, setiap kelas-kelas di outlet itu kita tinggal, para member sudah punya aplikasi Hawajim, karena itu tidak sebatas untuk tampilan-tampilannya. Nah saya akan jelaskan ya sekaligus secara singkat tentang aplikasi Hawajim ini. Ini gambarannya seperti ini kelihatannya.
Oke, ini sahabat. Oh ini. Oke, nah ini ya. Ini. Coba perhatikan ini gambaran aplikasinya, sahabat. Jadi aplikasi Hawajib ini kita sudah persiapkan, dan itulah pentingnya sebuah mimpi. Yang tadi saya sampaikan, kita ya sip. Jadi kita yang penting mimpi aja setinggi langit, berjuang terus dengan ulet, dengan gigih, tanpa henti. Nggak usah pikirkan bagaimana caranya, tapi kita siapkan bisnis plan-nya, action plan-nya, rencana dengan matang dan lain sebagainya. Nanti kita akan diarahkan sebuah kekuatan luar biasa. Ya, Allah akan mempersiapkan sesuai dengan mimpi kita, sesuai prasangka kita terhadapnya. Oleh karena itu, saya juga awalnya mikir 1000 cabang gimana ya. Ternyata setelah ada ini sangat mungkin bahkan jauh lebih dari itu. Gitu. Dari mana idenya? Ya kita cabangnya, gymnya bisa nama apa saja, tapi dia bisa menggunakan aplikasi Hawajib, baik untuk operasional di gymnya ya, yang nanti di sana ada keuangan, ada marketingnya, ada operasionalnya, ada semuanya sampai dashboard lengkapnya ada. Itu dengan sangat murah, bulanan sangat murah ketimbang dia harus bangun develop sistem, develop aplikasi atau web dan sebagainya. Luar biasa. Nggak mungkin orang yang punya fitness 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, atau 5 cabang bangun itu. Dia cukup menggunakan aplikasi Hawajib. Terus nanti yang fitnessnya umum, fitnessnya laki-laki gimana? Sangat bisa. Itu bisa disesuaikan. Dan selain itu, ini kan bisa terhubung gitu. It's okay bahwa offline-nya tetap ada. Kita akan di seluruh Indonesia wakil-wakilnya offline-nya ada, tapi nggak harus banyak banget gitu. Misalnya di Jakarta cukup misalnya 5 sampai 10 outlet, atau di Surabaya cukup misalnya 3 outlet, 2 outlet. Ada Hawa Academy-nya yang mencetak instructor. Nah dari sana nanti para member yang ingin langsung latihan bisa datang ke gym, yang di rumah bisa juga bisa di gym lainnya. Nah kita akan live nanti di kelas-kelas yang kita adakan, kita akan infokan gitu ya. Kita nanti yang saya sampaikan pekan depan Jumat, ingat ya, kita akan siapkan live nanti bisa tampil lagi. Silakan diinfo para istrinya, tetap di rumah saja, bisa senang ikuti instruktur kami. Nah, ini kami sudah siapkan aplikasi ini. Member kami cukup banyak, semuanya harus download aplikasi ini karena untuk operasional di gym, check in, check out dengan aplikasi ini. Nggak perlu lagi member card, hemat. Orang yang punya gym, dia harus cetak kartu. Pengalaman kami cetak kartu itu costnya luar biasa gitu. Bisa jadi bayar kerjasama dengan kami bulanan itu sama seperti itu nyetak kartu gitu. Sehingga banyak hal sekali di sini. Selain konten-konten utama, ada konten tambahan. Contohnya di sini ada jual beli. Sahabat semuanya, selama ini di Hawa Gym itu ya kami ada Hawa Gym, fitness khusus wanita, ada Adam Gym, fitness khusus laki-laki, dan Master Gymnya masih ada yang umum itu, yang sudah buka 3 cabang itu. Nah, kami tetap pertahankan. Tapi next pengembangannya khusus wanita yang Hawa Gym, dan saya sangat meyakini kami fitness khusus wanita pertama di Indonesia. Ini pasar khusus wanita cukup besar di seluruh Indonesia. Karena ibu-ibu ya dengan generasi milenial, dia tetap sehat, tetap cantik, tetap ramping, tapi bagaimana olahraganya simple. Sudah nggak seperti dulu lagi yang berat-berat, yang ringan. Itu sudah kami siapkan produknya, kelasnya. Sehingga banyak sekali member itu ke gym, wah jual beli gitu ya, bahwa ini jual, sehingga kita fasilitasi di sini, para member bisa jual beli di sini. Dan siapapun yang bergabung bisa jual beli di sini. Ini juga ada bayar tagihan, kita akan siapkan. Jadi satu aplikasi di Hawa Gym nanti para ibu-ibu mau bayar listrik, bayar lain-lain sebagainya sudah langsung di aplikasi. Juga ada mitra diskon. Nah saat ini kita sudah terhubung hampir 100 mitra diskon yang tersebar ya, ada banyak sekali gitu ya. Brand-brand yang cukup terkenal sudah kerjasama dengan kami. Sehingga ini sudah kami siapkan Bapak Ibu.
member yang download aplikasi Hawa Gym ini nanti makan gitu di Bali sudah hampir merata, ke rumah makan A, tinggal buka aplikasi ini, mitra diskonnya diklik, setelah itu langsung tempelkan, kita udah pasang QR di masing-masing outlet itu, tinggal handphonenya tempelkan, klik, langsung muncul di sana dapat diskonnya berapa, 10%, ada 15%, ada 25% gitu ya. Nah setelah itu langsung ada passwordnya, kasir masukkan password, setelah itu berapa belanjanya langsung record, dan itu nanti langsung masuk ke back end nih. Buat para gym nanti yang punya gym, nah itu bisa langsung lihat recordnya dari seluruh belanjanya di mitra-mitra diskon. Dan ini menarik sekali. Jadi member, Anda jadi member Hawa Gym, Anda download aplikasi Hawa Gym, manfaatnya banyak banget. Gitu. Ya bisa jadi dari mitra diskon ini saja, kalau Anda belanja sebulan 1 juta diskon 15%, 1 juta itu dari beberapa outlet ya, misalnya makan, mitra diskon dapat diskon dari Hawa Gym, terus fashion dapat diskon dari Hawa Gym, bahkan kita klinik udah kerjasama, rumah sakit kerjasama, dapat 15%, rata-rata udah 150.000 diskon, udah bisa untuk bayar Hawa Gym 1 bulan misalnya. Ini contohnya. Artinya itu bisa jadi dari mitra diskon ini membernya udah gratis gitu. Setelah itu lokasi dimanapun Anda berada, melihat Hawa Gym sudah langsung terhubung di mana lokasi Hawa Gym terdekat. Bisa diklik langsung menghubungkan yang terdekat itu, langsung diarahkan sesuai dengan Google Map. Begitu juga ada jadwal kelas, klik di sini, lengkap di sini semua sudah ada jadwal kelasnya. Tinggal cek aja, ada berbagai macam kelas, jamnya dan lain sebagainya. Nah next, Bapak Ibu, untuk bisa dimanapun seluruh Indonesia, tinggal cek aja, download aplikasi Hawa Gym, nanti tinggal cek kelasnya jam berapa, tinggal ikuti sesuai itu, nanti bisa live, gitu. Bisa di mana saja, jadi bisa senam, nggak harus datang ke gym, bisa di rumah. Kalau ingin sesuatu, ingin ke gym, baru nanti ke gym. Begitu juga ada video-video latihan di sini, gitu ya. Jika di sini ada konsultasi forum, nah ini kita siapkan lengkap. Ada tentang ahli gizi, dokter, juga ada personal trainer kami, dan lain-lain sebagainya. Ini monitor berat badan ini nanti kita langsung cek, bisa terhubung dengan smartwatch gitu ya, dengan sekarang sudah marak gitu ya, sehingga kita latihan bisa sambil melihat terhubung dengan aplikasi kita dengan ini, sehingga kita bisa langsung tahu kalori dan lain-lain sebagainya. Begitu juga ada testimoni, ada tanya jawab, kalkulasi dan lain sebagainya. Dan ini operasional ada. Di sini ada membership, nggak perlu pakai kartu lagi, tinggal klik di sini muncul kartunya, ada QR-nya langsung tempel di gym, nanti langsung masuk. Dan seterusnya. Nah ini kira-kira fitur-fitur aplikasi Hawa Gym, sahabat semuanya. Anda penasaran? Silahkan download aplikasi Hawa Gym. Gitu ya. Di sana banyak manfaatnya yang bisa diperoleh. Nah ini kira-kira penjelasan saya tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Hawa Gym ini. Oke. Ini ya Mas. Kelihatan? Yes, ya. Oke, udah kalau Pak Sumitro. Ya, siap. Ya, saya sempat terputus tadi sekitar 5 menit. Oh, gitu. Ya, ya Pak. Mungkin kita sambil diskusi saja ya Pak ya. Siap, lanjut. Oke. Halo Pak Sumitro, ini mohon maaf ini sinyalnya kurang bagus nih. Ya, Pak Sumitro, ini saya tadi menyimak, ini menarik sekali Pak ya, cerita perjuangan membangun Hawa Gym, dimulai dari beberapa gerai ya, ada 4, kemudian sampai mencapai 20-an gerai ya. Ini berarti ada proses yang dijalankan ya di sini. Nah di sini kira-kira kiat-kiat dari Pak Sumitro bagaimana Pak? Ini kan banyak juga nih teman-teman startup ya yang ingin coba memantapkan startupnya. Nah ini kira-kira kuncinya apa saja Pak yang perlu kita perhatikan dalam membangun bisnis ya? Kalau saya lihat ini ya mungkin sekedar pengalaman saya juga Pak. Ini
saya juga agak kesulitan mungkin ya dalam mengelola operasional, apalagi mungkin hawajim operasionalnya cukup banyak ya Pak ya. Nah ini kira-kira bagaimana Pak? Ya, jadi memang kuncinya pada mental kita itu yang pertama ya, Pak Oktav, yang saya yakini, sahabat semuanya. Ketika kita jadi memutuskan jadi startup, membangun bisnis, membangun perusahaan, maka sahabat semua siapkan mental yang luar biasa, mental pemenang, mental pejuang. Kemudian karena mental ini, mindset ini, menurut saya ini paling penting. Banyak sekali saya 2 tahun 3 tahun lalu ya diminta jadi mentor sebuah lembaga ke seluruh Indonesia. Nah, ke para startup, UKM, rata-rata kesimpulan saya mayoritas masalahnya ada di mindset, pola pikir. Setelah itu, ya mindset apa? Mindsetnya pedagang itu tadi yang saya sampaikan. Mindsetnya tidak membangun perusahaan besar. Kemudian poin lainnya adalah ketika ingin bangun perusahaan, maka kuncinya carilah orang yang tepat dan pertahankan. Jadi SDM ini ternyata sangat penting gitu ya. Ini bukan hal yang mudah. Tapi jangan kecil hati, banyak yang bertanya gini, Pak, waduh saya ketika dia dagang sendiri, itu omsetnya malah besar, untungnya banyak. Kan banyak begitu ya kasusnya. Jualan apa aja lah, dagang apa saja lah, bisnis apa aja. Ketika sendiri, omsetnya kok besar, untungnya juga banyak. Tapi ketika dia udah mau berkembang kan nggak mungkin bisa sendiri, meng-hire orang dong, merekrut orang. Setelah merekrut orang, justru masalahnya itu ada pada SDM ini gitu ya. Waduh capek, rekrut orang keluar dan lain sebagainya gitu. Itu sih biasa juga. Yang penting dari sanalah kita belajar bagaimana untuk terus mencari orang-orang yang tepat. Orang yang tepat ini seperti apa? Kalau saya meyakini begini, orang tepat itu adalah orang yang punya kecenderungan yang sama dengan culture perusahaan yang kita bangun. Itu orang tepat menurut saya. Karena saya sangat meyakini persoalan utama itu ada pada attitude-nya, ya, perilakunya, pada spiritual vision-nya. Kalau skill buat saya itu bisa dipelajari lah ya. Ya hanya beberapa bagian atau divisi kecil yang butuh skill spesifik. Tapi yang lainnya itu kadang skillnya kan umum gitu ya. Itu lebih mudah. Tapi lebih penting bagaimana spiritual vision-nya bagus, emosional vision-nya bagus, attitude-nya bagus. Kalau ini udah bagus, ya saya pikir 50-60% sudah selesai. Tinggal berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan step by step sistemnya. Karena ini memang butuh waktu ya. Kalau di saya gambarkan ada 5 step ya. Step awal bagaimana ini masih fondasi. Ini penuh tidak teraturan. Nah, saya sedang menyiapkan YouTube, nanti akan saya sampaikan beberapa periode tentang bagaimana memulai usaha dan mengembangkannya. Nah, step kedua ini kan sudah beda persoalannya. Kalau step pertama masih tidak teratur, ya benar, fokusnya bagaimana bisa jualan, fokusnya ada cash flow, fokusnya ada omset, setelah itu dikelola ada untung, gitu. Dicatat semuanya dengan baik, walaupun kita bukan ahli accounting, tapi kan nyatat itu bukan harus expert di keuangan, di pembukuan, kan nggak harus di accounting. Yang penting dicatat semua uang masuk, dicatat semua uang keluar, sehingga tahu berapa untungnya. Nah, satu hal sekali lagi yang paling besar terjadi, persoalan utama, biasanya pemula ini menganggap uang yang masuk itu semua uangnya. Apalagi bahayanya, antara uang pribadi dengan uang usaha ini dicampur, itu pemula ya biasa lah ya, jadi satu, sehingga dia merasa tiap hari dapat uang banyak, padahal uang dagangan, uang modal, uang operasional, merasa uangnya banyak, oke, konsumtif. Belum waktunya ganti kulkas baru, belum waktunya ganti TV baru, bahkan motor pun fungsinya hanya kendaraan, tapi dicari motor yang lebih mahal, dan seterusnya. Akhirnya berat di operasional ini. Baru nanti step berikutnya ada lagi strategi-strateginya. Saya kira cukup panjang ya, tapi poin utama saya kira itu fakta. Oke, baik, terima kasih Pak Sumitro. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan mungkin untuk Pak Sumitro, silakan melalui kolom chat, baik di YouTube maupun di Bisa Tampil. Ya mungkin sambil menunggu
pertanyaan dari Bapak Ibu, Pak Sumitro, mungkin ini apa namanya teman-teman di startup ya, masih di startup nih banyak sekali yang apa namanya bermasalah dengan tadi saya sudah sempat singgung dengan operasional. Nah ini mungkin kira-kira Pak Sumitro ini untuk mengelola operasional yang apa namanya dapat membuat efisien Pak, karena kan sebenarnya operasional itu rutinitas yang tidak ada hentinya kan, seperti itu. Nah ini termasuk di Hawajim juga ini apa namanya cukup padat ya kalau saya melihat sekilas ya, setiap hari buka, kemudian ada event apa, dan rutin juga di Instagram. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sumitro cara mengelola bisnis ya, terutama di operasionalnya ini dengan efisien dan efektif? Ya, baik. Terima kasih Pak Oktaf. Jadi memang sekarang ini kan zamannya sudah digitalisasi ya, semuanya. Sebagian terbesar terobosan yang saya lakukan adalah dengan aplikasi ini. Kita manfaatkan sistem, manfaatkan teknologi. Ternyata ketika kita sampai tahap itu, walaupun itu butuh proses, butuh pencarian, tapi ketika kita step by step sampai tahap itu, ternyata dampaknya sangat besar untuk efisiensi dan untuk efektivitas gitu. Tapi ketika kita masih mulai, ini dari mana? Poinnya saya untuk diri saya dan kita semua, yang penting kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya sampaikan tim itu tagline-nya begini, terus belajar, terus berubah, terus bergerak. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, efisiensi ini kan penting banget. Efisiensi ini kan ada dua ya secara umum. Satu adalah apa namanya fixed cost gitu, dan kedua adalah variable cost. Nah, gimana caranya yang fixed cost ini kita atur seminim mungkin, kita jadikan variable cost, gitu. Sehingga variable cost ini tidak akan keluar kalau tidak ada omset gitu. Tapi kalau udah jadi fixed cost, omsetnya turun, ya tetap aja harus dikeluarkan. Nah, contoh yang kami alami adalah begitu besar sekali beberapa pos yang ada di fixed cost ini, biaya tetap. Inilah yang sedang kami pikirkan agar fixed cost ini di operasional di gym itu menjadi variable cost. Nah, secara umum kira-kira kuncinya begitu, dan saya yakin kita semua paham ya, kita setiap pengeluaran itu kan banyak ya, A sampai Z, biaya operasional itu coba dipilah mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Data ini sangat penting, kita harus benar-benar semuanya, makanya tadi saya katakan di awal kita mulai usaha sekecil apapun harus dicatat. Yang tadi saya cerita 1 Agustus 2001 hanya service door to door gitu ya, itu kisahnya panjang kalau saya ceritakan detail, itu hanya sebagian kecil saja. Nah, penghasilan saya 1 bulan omsetnya itu hanya 600 sampai 800 ribu. Ini tentu nggak cukup banget gitu ya, tapi saya catat semua gitu. Sampai hari ini masih ada catatannya. Nah, dengan begitu kita bisa tahu mana yang variable cost, bisa kita tekan seminim mungkin, kita jadikan variable cost. Dan tentu poin berikutnya yang paling penting, kita harus melek digitalisasi, melek online, melek perubahan-perubahan hari ini, sehingga kita bisa lakukan secara digital lah semuanya, bisa lewat aplikasi, bisa lewat web, lewat sistem, sehingga itu bisa mempermudah dan menghemat. Kira-kira gitu Pak Otak. Baik, terima kasih Pak Sumitro atas jawabannya, sangat menarik ya. Jadi kuncinya di sini adalah kita mencatat ya, dan membedakan variabel-variabelnya. Ini menjadi kunci keberhasilan kita dalam mengelola operasional, seperti itu ya Pak Sumitro. Nah kemudian Pak Sumitro mungkin boleh di-share mengenai agenda berikutnya Pak dari Hawajim. Tadi saya terputus ya, apakah sudah di-share ya Pak? Oke, sudah tadi saya sudah info. Nah, boleh sekarang saya infokan lagi para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, khususnya yang para wanita ya, untuk kelas ini khusus wanita saja. Ya, kalau nanti bisa diinfokan ke para istri dan para saudaranya, tetangga. Pekan depan hari Jumat tanggal 10 Juli kami ada live kelas Hawa Fun kelas, ada Zumba kelas, Hawa Zumba kelas, ada aerobik Hawa kelas secara free, gratis gitu.
waktunya untuk WIB jam 7 pagi sampai jam 8. Untuk Anda yang di Wita, waktu Wita jam 8 pagi sampai jam 9. Silakan catat hari, tanggal, dan jamnya. Jangan sampai ketinggalan, ikuti lewat Bisa Tampil atau YouTube Bisa Tampil secara gratis. Itu Pak Oktav. Baik, terima kasih Pak Sumitro. Jadi Bapak Ibu semua, nanti akan ada kelas gratis dari Hawajim. Silakan dicek kembali nanti di Bisa Tampil, kita akan segera update untuk informasi eventnya seperti itu. Nah, ini Pak Sumitro, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya coba bantu untuk pilih ya. Siap. Oke, ini Pak ada yang bertanya, fitness online. Tadi kan Pak Sumitro sempat menyinggung mengenai sekarang sudah eranya teknologi informasi, di mana tidak harus datang ke lokasi saja. Nah, ini konsep dari online fitnessnya nanti yang akan coba Hawajim tawarkan itu bagaimana Pak? Oke, ya baik. Jadi begini, kita menggunakan aplikasi Bisa Tampil. Yang berikutnya akan ada langsung di aplikasi Hawajim, juga bisa menggunakan YouTube. Nah, Hawajim akan mempersiapkan instrukturnya sesuai dengan kelas masing-masing. Kita live gitu ya. Jadi kalau kelasnya tentang body workout, Hawa body workout ya nanti, atau Hawajim class, Fun class ya, instrukturnya langsung live, akan langsung mengarahkan Anda semuanya. Anda bisa langsung mengikuti, bisa langsung interaksi. Jadi bisa live langsung mengikuti lewat aplikasi. Jadi tidak harus Anda ke gym, bisa di rumah saja. Kan bisa saja lihat di YouTube ya, di YouTube satu arah ya. Kalau ini bisa langsung dua arah, bisa langsung live, dan tentu akan lebih oke gitu. Bahkan Anda juga bisa nanti bisa layarnya diperbesar misalnya, atau kalau kurang menarik, atau bisa di Smart TV dan sebagainya. Itu yang nanti akan kami lakukan trial di pekan depan Jumat itu Pak Oktav, dan next kita akan lakukan banyak kelas-kelas seperti itu gitu. Itu Pak Oktav. Halo. Oke, baik, terima kasih Pak Sumitro. Cukup jelas ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Ini saya coba rekap ya Pak. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Merekap semuanya. Kira-kira ini terakhir Pak. Kalimat penutup mungkin ya Pak. Silakan Pak untuk kalimat penutupnya. Oke, closing statement dari saya. Para sahabat semuanya, sekarang ini kita sedang diuji dengan COVID-19. Ini bukan saya saja, bukan Anda saja, tapi kita semua di seluruh dunia. Mari kita harus mulai digitalisasi, harus mulai dengan online, harus mulai dengan perubahan. Saya merasa bahwa sebenarnya ada hikmah besar. Saya sendiri kadang merenung ya di sisi lain sebagai seorang entrepreneur. Saya pikir ini ada hikmah yang luar biasa. Ketika tidak ada kejadian ini, kita mungkin sulit mengadakan perubahan-perubahan yang sebenarnya harus kita lakukan. Tapi kita merasa kalau kita melakukannya sendiri secara personal begitu di perusahaan kita, mungkin ini tantangannya jauh lebih besar. Tapi ketika ada momen seperti ini kan banyak hal peluang yang bisa kita lakukan gitu ya. Artinya mempersiapkan, ternyata baru sadar banget, dipaksa kan nggak boleh milih, mau nggak mau sekarang harus lebih ke online, ke digitalisasi. Setelah itu banyak biaya-biaya yang bisa jadi selama ini kita mau pangkas yang sifatnya fixed cost tapi nggak bisa. Karena mungkin butuh keberanian, resikonya besar, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bisa dengan mudah melakukan itu. Dan kalau saya renungkan, banyak sekali manfaat, hikmah yang bisa diambil. Termasuk saya sendiri. Sudah banyak sekian puluh cabang menyebar. Selama ini bisa jadi ada cabang-cabang yang tidak efektif. Kita masih pertahankan. Tapi dalam kondisi ini kesempatan. Udah yang nggak efektif tutup saja gitu. Itu banyak hal sekali buat saya pikir manfaatnya. Jadi sahabat semuanya jangan kecil hati, terus berjuang, terus semangat, terus kuatkan mimpi. Yakinlah setelah ada kesulitan ini nanti akan datang kemudahan. Terima kasih, semangat pagi.